قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang Ustadz Abdul Somad kaum muslimin. Di video sebelumnya kita sudah membahas video Ustadz Abdul Somad yang demi membela para Habib Ba'alawi sampai mengatakan bahwa orang yang menolak Habib Ba'alawi ini lama-lama menolak Islam. Dan orang-orang yang menolak Ba'alawi ini lama-lama murtad, lama-lama jadi ateis. Karena sama saja dengan menolak Islam. Ini aneh kaum muslimin. Dari mana judulnya menolak para Habib Ba'alawi, kemudian disebut menolak Islam. Padahal di video sebelumnya juga kita sudah sampaikan, justru orang-orang yang mengikuti para Habib Ba'alawi itulah yang nantinya lama-lama menolak syariat Islam. Karena apa? Ya karena dibodohi oleh para habaib. Disuruh belajar sama Habib yang bodoh. Karena Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Nggak perlu baca Al-Quran, nggak perlu baca tafsir, nggak perlu baca kitab ulama. Cukup cinta sama Habib, sudah jaminan surga. Kemudian kalau punya hajat, nyebut nama Habib, itu sudah sama dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor, itu sudah sama dengan nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ilmu balaghah katanya. Mungkin nanti ke depan, ya, kalau pimpinan Robitoh Alawiyah, Pak Taufik Assegaf sudah meninggal dunia, itu mungkin diajarkan kalau berdoa nyebut nama Pak Taufik Assegaf itu mungkin sudah sama dengan nyebut nama Allah. Jadi nanti nyebutnya ya Pak Taufik, ya Habib Taufik Assegaf, ya Taufik Assegaf, itu disamakan dengan nyebut nama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang seperti itu justru ya yang menerima Habib apa adanya, cinta buta sama habaib. Apapun yang dikatakan Habib dinilai pasti benar karena Habib adalah cucu Nabi, orang suci, orang mulia. Justru itulah calon-calon murtad kaum muslimin. Murtad secara nggak sengaja karena kebodohan. Akhirnya mereka nggak ngerti tauhid yang benar, nggak ngerti ibadah yang benar. Taunya cinta sama Habib, mengikuti apa yang dilakukan oleh Habib. Habib mau nyungsep, juga ikut nyungsep. Kan parah kaum muslimin ya. Dan yang paling parah kok bisa ya, sekelas Ustadz Abdul Somad yang katanya lulusan Al-Azhar, Kairo, Mesir, kok bisa-bisanya mengatakan menolak Habib, itu lama-lama menolak Islam, lama-lama bisa murtad. Apa nggak pernah lihat video-video Habib yang dawir itu? Apa nggak pernah kaum muslimin ya? Jadi sangat heran, ya heran. Dan akhirnya kaum muslimin, statement dari Ustadz Abdul Somad tersebut direspon oleh Kiai Imaduddin. Ya. Coba kita lihat bagaimana tanggapan dari Kiai Imad terhadap statement dari Ustadz Abdul Somad yang katanya kalau menolak Habib itu sama dengan menolak Islam, lama-lama murtad, bahkan lama-lama jadi ateis ya. Kita lihat videonya. Ya, UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah,
Tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam, sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja, tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS bahwa Habib itu cucu Nabi? Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib, itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU, yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya, di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya ya, Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana, tidak ada ilmu di sana. Nah, kaum muslimin, sampai sini sudah jelas kaum muslimin ya. Kalau bagi kami apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ya, tanggapan Kiai Imad terhadap Ustadz Abdul Somad itu bagi kami sudah skakmat lah untuk Ustadz Abdul Somad ya.
Jadi posisi Habib di dalam syariat Islam ini sebenarnya apa? Kok bisa-bisanya mengatakan menolak Habib, lama-lama menolak Islam? Ya, menolak Habib, nggak percaya sama Habaib, nggak cinta sama Habib, itu lama-lama murtad, keluar dari agama Islam, bahkan bisa jadi ateis. Jadi maunya seperti apa? Jadi maunya umat Islam ini cinta buta sama Habaib, mengikuti Habib apa adanya, membenarkan statement-statement Habib, ajaran-ajaran para Habib, apakah seperti itu? Ya. Sedangkan ajaran-ajaran para Habaib, doktrin-doktrin para Habaib, statement-statement dari para Habaib itu banyak yang mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kebodohan, ya minimal kebodohan lah. Ya, belajar sama satu Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim atau setara. Di mana bisa belajar dengan satu Habib yang bodoh kemudian disetarakan dengan belajar dengan 70 kiai yang alim? Coba. Ya. Justru belajar dengan satu kiai yang alim itu lebih mulia, lebih utama daripada belajar dengan Habib yang bodoh yang jumlahnya miliaran. Itu loh. Seandainya seluruh penduduk bumi ini, ya semuanya Habib, 99,9% Habib. Ya. Andaikan cuma satu orang yang bukan Habib di bumi ini, ya, yang berilmu. Sementara Habib yang sisanya itu bodoh semua. Ya lebih mulia, lebih utama belajar sama satu orang yang bukan Habib yang berilmu itu. Jadi meskipun jumlahnya miliaran Habib, kalau goblok, kalau bodoh, ya untuk apa belajar sama Habib yang bodoh, yang goblok? Yang nggak ada gunanya toh. Ya, punya akal dipakai lah. Ada Habib yang gila. Jumlahnya ribuan, bahkan jutaan. Ya kemudian ada satu kiai yang alim. Atau ustadz lah, ustadz kecil. Ustadz kampung. Ya, yang alim. Ya meskipun nggak alim-alim sangat. Lebih utama mana yang kita muliakan? Ya lebih utama kiai yang alim. Tapi kita tidak menzolimi Habib yang gila, nggak menzolimi Habib yang bodoh. Itu loh. Ya. Kalau menghormati ya kita sesama semuanya menghormati. Nggak mentang-mentang Habib yang bodoh, Habib yang gila kemudian dimuliakan melebihi orang yang seharusnya kita muliakan. Jadi UAS ini ya kalau menurut kami yang ngajak jamaahnya untuk cinta buta sama Habib, ya untuk bodoh. Nggak menggunakan akal sehat dan kewarasannya. Ya sudah jelas-jelas Habib itu. Coba lihat yang ditampilkan di media itu. Mayoritas bahkan sampai ketua Robito Alawiyahnya pun mengatakan Habib yang gila. Itu lebih mulia daripada ulama. Coba. Itu ketua Robito Alawiyahnya. Apalagi Habib-Habib yang lain. Yang dawir-dawir. Yang aku bisa masuk ke surga. Kemudian bosen di surga keluar lagi ke dunia. Nanti di dunia suntuk masuk surga lagi. Nanti bosen di surga lagi, keluar lagi. Ini kan, kalau sampai percaya, ini berarti orang yang, waduh, ini bodohnya keterlaluan. Orang di surga kok bisa bosen? Ya, sudah masuk surga kok mau keluar lagi? Kan nggak mungkin. Apa Habib yang seperti itu mau diikuti, mau dipercaya, mau dicintai? Ya. Kok bisa dikatakan menolak Habib, ya, lama-lama menolak syariat Islam? Emang kedudukan Habib dalam syariat Islam ini apa? Rukun iman bukan, rukun Islam bukan, hah? Syarat iman bukan, syarat Islam bukan, bagian dari ibadah bukan. Bahkan ya di video sebelumnya kita sudah sampaikan, andaikan kita ini sampai mati nggak kenal dengan namanya Robitoh Alawiyah dan isinya, itu nggak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan ditanya. Kita nggak kenal sama Taufik Asegaf, nggak kenal sama Rizik Syihab, nggak kenal sama Bahar Smith, ya, nggak kenal sama Ba Agil, ya, nggak kenal sama Ba Abud, nggak kenal sama Nopel Alidrus, nggak ada masalah. Sampai mati nggak kenal mereka, nggak ada masalah. Ya. Sampai mati kita nggak pernah belajar sama itu grup-grup Ba'alawi yang dawir-dawir itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Ya. Kita itu cinta sama Ahlul Bait. Dan bukti cinta kita kepada Ahlul Bait, kita bersolawat untuk mereka. Itu bukti cinta. Ya. Bukan bukti cinta kepada Ahlul Bait kemudian
memuliakan Habib-Habib Ba'alawi yang suka ndawir, ceramah nggak jelas, ya doktrin-doktrinnya sesat, merendahkan orang lain, merendahkan orang-orang yang bukan dari kelompok Ba'alawi, bukan. Bukti cinta kita kepada Ahlul Bait itu adalah dengan menjalankan syariat Islam yang hak. Itu bukti cinta kita kepada Ahlul Bait. Ya kalau Ahlul Bait sekarang ini siapa kan kita nggak ngerti. Ya. Kalau memang ada Ahlul Bait, ya sudah, mereka nggak bisa menerima sedekah, nggak bisa menerima zakat, kita nggak usah berikan sedekah, nggak usah berikan zakat kepada mereka. Kalau kita mau memberikan hadiah kepada mereka, tinggal berikan saja, selesai. Apalagi? Selebihnya sama. Memuliakan orang, memuliakan zuriat Nabi, seandainya memang benar zuriat Nabi. Apakah akan kita bedakan memuliakan zuriat Nabi dengan memuliakan orang lain? Nggak akan kita bedakan. Apa mentang-mentang zuriat Nabi, kemudian kita posisikan dia sedemikian rupa, sedangkan ulama ya kemudian kita rendahkan? Ya kan enggak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat inna akramakum indallahi atqakum. Ya, apa mentang-mentang nanti ada zuriat Nabi, ya katakanlah dia waras tapi nggak pinter. Kemudian ada ulama ini yang bukan dari zuriat Nabi. Apakah kita akan lebih memuliakan orang yang biasa-biasa saja yang katanya zuriat Nabi, kalaupun benar zuriat Nabi, daripada kita memuliakan ulama? Coba. Sedangkan di hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW, keutamaan orang yang berilmu itu bagaikan keutamaan bulan di antara bintang-bintang. Bagaimana keutamaan bulan di antara bintang-bintang? Kita tahu bintang yang sekian banyaknya, cahayanya itu nggak akan melebihi cahaya bulan. Cahaya bulan sampai menyinari bumi. Cahaya bintang nggak sampai. Coba. Ya. Kok bisa-bisanya Pak Somad ini cinta buta sama Habib ya. Kalau bagi kami benar kaum muslimin ya, yang disampaikan oleh Kiai Imad itu skakmat untuk Ustadz Abdul Somad ya. Bagaimana menurut antum semuanya kaum muslimin ya? Silakan berkomentar ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.